Halo guys, balik lagi di channel gue Andrew JetVD. Kali ini kita akan lanjut nge-review salah satu manhwa yang dijadikan anime ya, yang di saat ini yang berjudul Solo Leveling episode ketiga nih guys ya. Udah lanjut setelah si Sung Jiwo ini udah di akhir cerita ya. Kemarin di episode 2 itu dia kan udah sisa dia sendiri ya, dan terbunuhlah dia. Ternyata di akhir-akhir hidupnya dia diberikan suatu pesan dari sistem, yaitu diberikan kekuatannya. Nah, disinilah berlanjut. Nah, dimulailah cerita Jiwo untuk menjadi kekuatan, dan dia pun di episode ketiga ini dia terbangun di rumah sakit ya, udah berlalu. Dan kakinya pun yang putus itu udah tumbuh, nggak tahu kenapa. Pasti itu karena gara-gara sistem yang dikasih tahu sama dia di sebelum akhir hidupnya itu guys ya, yang diberikanlah dia kekuatan dewa. Nah, di episode ini nanti ini gue lagi sedang ngegambar salah jiwa yang sedang bertarung tuh ya. Ini dia udah mulai di episode ini udah mulai kayak latihan fisik serta buat naikin tingkat kekuatan dia serta ability dia dan kekuatan pokoknya seluruh fisik dia deh. Dia sedang berlatih sampai dia naik level. Nah, ini tuh hitungan dia level, beda cerita sama orang-orang. Kalau orang-orang kan kayak Awakin ya, yang nggak pakai sistem. Nah, Jiwa ini berbeda dari yang lain, dia itu pakai sistem. Nah, dia sendirilah yang pakai sistem, kalau yang lain kagak. Oke. Nah, di sini dia udah tertidur di rumah sakit ya, udah 3 hari berlalu, dan didatangi sebuah asosiasi dari negara Korea ya. Ya, kalau di ini kan di anime Jepang kan Jepang diubah jadi Jepang. Nah, dia ditanya-tanyain lah di situ tentang kejadian di Dugon itu yang beberapa lalu itu secara singkat lah ya. Dan si asosiasi ini nggak tahu juga dan nggak ngecek kalau ternyata Jiwa ini dia ini tidak menerima kekuatannya, padahal dia ini udah menerima kekuatan dari sistem. Bedanya asosiasi ini nggak bisa mendeteksi kekuatannya Jinwo, bukan nggak bisa mendeteksi sih, seperti dia itu kayak biasa aja, karena kan dia ini belum naik ya sistemnya. Nanti pas dia udah latihan baru nanti sistem dari asosiasi bisa mendeteksi kekuatan Jiwo. Kalau untuk saat ini dia masih lemah, dikiranya dia itu masih manusia biasa guys, padahal mah dia udah ngedapetin kekuatan dari dewa kegelapan itulah ya, dewa kematian. Nah, nanti dilanjut pun dia pun terima misi dari sistem. Nah, ini salah satu contoh yang gue udah gambar guys ya. Tuh, kalian bisa lihat sendiri sistemnya ada menyebut alarm. Nah, di sini nanti dia bakalan menerima misi buat menjadi kuat. Nah, dia di sini disuruh lari ya kan, nanti dia disuruh berlari berjam-jam, push up dan lain buat melatih tubuhnya lah ya. Nanti kan dia berubah nih guys, nggak kayak gini karakternya, bakalan berubah berbentuk badannya tuh kayak si spek keren. Pokoknya nanti kalian bakalan tahu deh, kalian tonton videonya terus. Nah, pada heran-heran ya, yang di rumah sakit juga pada heran, dan dia tuh sekarang dia disuruh push up, disuruh lari, disuruh squat jam dan lain-lain. Nah, setelah semua berlalu dan dia udah terima, dan di situ pun ada hukuman ketika dia gagal ya. Hukumannya itu gue nggak tahu. Nah, dia gagal. Pokoknya di situ statusnya harus ditaikin lah. Seperti game ini tuh seperti game lah, permainan. Nah, nanti dilanjut lagi dia ngelihat ability-nya berapa, strength-nya berapa dan lain-lain. Dan itu udah statusnya udah makin meningkat, meskipun dia masih level 1 ya guys ya, tapi dia masih keren ya pokoknya. Nah, kali ini dia keluar dan dia itu masuk ke Dungon. Nah, ini dia yang sedang lanjut membunuh monster. Nanti dia lanjut membunuh monster, tapi masuk Dungon ini berbeda guys ya, karena dia itu beda cerita sama Dungon yang diberikan di dunianya dia sama di sistem. Jadi nggak sama, karena dia itu dikasih sistem tuh kunci biasanya. Nah, kuncinya itu ngebuka Dungon ya. Ketika Dungonnya itu terbuka, nanti itu level dari kesusahan atau level dari level Dungon kan beda-beda ya, ada yang susah ada yang mudah. Nah, yang susah ini tuh yang seharusnya mudah di dunia dia tuh gara-gara dia pakai sistem itu menjadi lebih sulit, sangat sulit malah ya.
Karena sistem yang diberikan ini yaitu khusus untuk jiwa sendiri, bukan untuk kayak dungon-dungon yang ada di dunia. Nah, jadi berbeda guys. Nah, ini untuk meningkatkan kekuatannya jiwa khususnya. Nah, di sini dia masuklah dungon, dan di sini dia berhadapan dengan salah satu monster yang masih ecek-ecek sih, sejenis kayak binatang ya. Nanti kalian lihat sendiri seperti binatang kayak serigala ya, anjing dan lain-lain, banyak di situ nih. Contohnya yang tadi gue gambar tuh, itu dia sedang berlatih meninggalkan statusnya sendiri tuh, melawan salah satu serigala merah ya. Tapi serigala merah, nah yang berkepala biru yang gua gambar itu salah satu mungkin kayak ketuanya guys ya. Nah, di sini dia disuruh ngalahin tuh beberapa monster serigala agar meningkatkan statusnya dia. Di sini semakin epic dah pokoknya. Gimana dia harus bertahan hidup ya kan. Dia pakai senjata. Nah, dia dikeluarin lah nanti senjata. Dia ini masih senjata asal-asalan guys, pakai pedang panjang. Nah, nanti dia kan kalau di poster atau kalian di manualnya kan kalian lihat tuh ya, dia itu sebenarnya cuma pakai pedang pendek, belati ya, disebutnya belati karena dia itu tipe assassin. Jadi jiwa ini tipe assassin, bukan tipe kayak kayak samurai atau kesatria ya. Nah, di sini hampir aja dia mati ngelawan monster-monster ini guys. Karena kan tahu sendiri dia itu kekuatannya tuh belum upgrade, belum, fisiknya pun masih lemah. Ini masih lemah. Kalau kalian tahu, belum sekuat jiwa pas nanti di episode selanjutnya. Dan akhirnya dia bisa ngalahin si monster ini ya kan, si monster merah ini, dan statusnya makin naik. Nah, kalian nanti lihat deh, jiwa itu makin keren. Yang awalnya dia kurus ya, fisiknya kurus, makin hari makin agak sedikit keren aja, maksudnya agak sedikit berisi ya, gara-gara dia ngalahin monster itu. Dan hasil dari pemburuan dia itu, dia nanti bisa membeli barang inventory senjata lah ya, senjata-senjata yang ada di sistemnya itu tuh kan, di sistemnya emang udah ada dan bisa dijual sendiri. Nah, di sini ketika dia udah mau selesai kan, udah kuat, udah makin OP, dah dia langsung abisin lah yang seluruh serigala, karena kekuatannya di sini udah makin OP nih. Di sini si jiwa udah mulai kekuatannya meningkat lah. Jadi yang seharusnya sulit menjadi mudah bagi dia untuk melawan monster-monster yang ada di dungeon pertama kali dia masuk. Terkaget-kaget lah nanti orang-orang yang dia menjual beberapa. Oke, ini hampir selesai itu. Nah, modelnya kayak gini, nanti kalian bisa lihat di episode 2 dia bertarung melawan monster-monster merah. Dan ini ada, setiap dia ngalahin monster pun dia akan menerima reward atau hadiah, dan ketika ada misi pun dia bakal dikasih tahu. Jadi untuk awal-awal ini dia itu harus ngikutin sistem guys. Nah, tapi nanti kedepannya sistem itu bakal tunduk sama jiwa sendiri, karena ketika jiwa itu udah lebih kuat dari sistem, dan bakal seru tuh nanti ya kan di kedepannya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Oke, di sini udah selesai semuanya ya. Jadi kalau kalian mau request lagi bisa langsung di kolom komentar video, dan kalau mau belajar desain bisa langsung di YouTube gua. Dan jangan lupa subscribe dan follow semua sosmed gua. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa lagi di next video.